Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Zik TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga begitu rindu terhadap orang-orang yang membaca kalamullah, yang setiap hari dia buka, dia baca, dia amalkan dalam kehidupannya, sehingga Al-Quran dijadikan pedoman bagi kehidupannya, baik dalam kehidupan sehari-hari, ketika beribadah atau ubudiyah, ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Kemudian yang kedua, wahafidul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Sampai-sampai kata beliau, dikatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu karena dia bisa menjaga lisannya. Lidah yang ada pada rongga mulut kita, walaupun dia tidak bertulang, tetapi ketika dia menyakiti orang lain, maka akan disulit sekali mencari obatnya. Sampai pepatah mengatakan, apabila pedang melukai tubuh, maka akan ada harapan sembuh. Tapi ketika lidah melukai hati, maka kemana obat akan dicari? Banyak orang yang selamat dengan lisannya, dan banyak orang yang celaka karena lisannya. Maka tatkala kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lisan kita mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena dari lisan itulah pahala-pahala puasa yang kita kumpulkan, pahala-pahala tadarus kita membaca Al-Quran di malam hari, pahala-pahala qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir, melaksanakan sholat tahajud dan sholat-sholat yang lain, maka akan terkikis dengan lisan kita tatkala kita tidak mampu menjaga lisan kita. Seperti misalnya kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi tatkala kita melaksanakan ibadah puasa, lisan kita justru berbohong, lisan kita justru berdusta, lisan kita justru bersumpah palsu, ghibah dan sebagainya. Maka ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, amalan-amalan yang kita kumpulkan dalam keseharian kita di bulan suci Ramadan ini, pagi kita sudah bangun untuk melaksanakan makan sahur, salat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu kita berpuasa di siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu semua dalam rangka mengumpulkan pahala-pahala kita. Tetapi tatkala lisan kita tidak mampu menjaganya, maka semua pahala-pahala itu akan gugur dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ji'an, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar.
puasa yang kita lakukan merupakan salah satu pendidikan bagi kita. Betapa kita mesti berbagi kepada orang lain. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar dan dahaga. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang berada di sekitar kita. Maka dengan berpuasa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu berbagi kepada sesama, mampu berbagi kepada orang yang kelaparan, berbagi kepada orang miskin. Maka kita bisa merasakan betapa ketika kita merasakan lapar itulah, maka ketika kita merasakan lapar itulah, maka kita akan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tatkala kita lapar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rizki kepada kita, tentu kita akan kelaparan di hari itu. Sementara mereka yang diberikan rizki oleh Allah tidak seberuntung kita. Misalnya orang-orang duafa, orang fakir, orang miskin, mereka justru lapar selama-lamanya. Tapi kita, bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa, lapar 1 hari, paling lama kita melaksanakan puasa 1 bulan. Kemudian di malam hari kita masih bisa dengan makan makanan yang lezat. Dari situlah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa berbagi kepada orang-orang berada di sekitar kita. Kemudian golongan yang keempat, wasaimuna fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu merindukan karena bulan puasa adalah bulan di mana kita mendapatkan ampunan Allah. Rindu surga dengan kita, rindu surga kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mereka rela melaparkan perutnya demi Allah, demi mendapatkan kasih sayang Allah. Dan mereka 4 golongan itu yang ketika dia sungguh-sungguh mampu menjaganya, talil Quran wa hafidul lisan wa sa'imuna fi syahri Ramadan. Insyaallah bagi kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah dengan penuh kebahagiaan. Karena orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisaimina farhatani. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, indal iftari, ketika dia berbuka, merasa bahagia setelah 1 hari menahan haus, lapar dan dahaga, dan menahan segala yang membatalkan puasa. Tetapi ketika matahari tenggelam, azan maghrib pun berkumandang, maka kita diperbolehkan untuk berpuasa gembira. Semua orang akan bergembira ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, indal liqa'i rabbi, ketika dia nanti bertemu dengan Allah, Allah akan berikan surga. Di dalam surga itu pintu yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Insyaallah kita semua yang melaksanakan ibadah puasa suci Ramadan, kemudian kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain selain kita melaksanakan ibadah puasa. Kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita berzikir setiap detik, setiap napas kita. Kita melantunkan asma-asma Allah, di mana orang berkumandang membaca ayat suci Al-Quran dari masjid-masjid terdengar oleh telinga kita. Maka tatkala itulah kita semua meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.